Hanya nanti pada saat kami diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lagi ya di persidangan, ya kami akan masukkan ini sebagai fakta adanya penangkapan. Ditahan juga ya. Kalau Mbak Iris sih dia fokus aja sibuk dengan pekerjaannya ya. Jadi nanti bisa dilihat lah itu di Instagramnya ya, kesibukan beliau, dan ya Mbak Iris sih biasa aja gitu aja. Ini kan sudah ketiga kalinya sebagai kuasa hukum, apakah ada nggak sih mungkin kayak ini pertama biasa aja? Apakah mungkin sebelumnya ada shock juga? Ini sebenarnya udah ada firasat kalau wah nih kamar bakal berbuat lagi nih. Kalau dari Mbak Irisnya saya nggak tahu ya ada punya firasat itu atau tidak gitu. Apakah ini Amar ini potensial atau tidak untuk kena narkoba lagi, Mbak Iris saya nggak tahu ya. Memang belum ketemu dengan Mbak Iris ya, dan belum membahas ini juga gitu. Tapi kalau dari kami sih ya kami prihatin aja lah gitu, karena ini akan menjadi salah satu fakta ya, fakta yang akan juga disampaikan lagi nanti untuk persidangan perceraian. Oke, ini kan kamar baru pada bulan Oktober 2023 kemarin. Sekarang bulan Desember udah ketemu lagi. Dalam jeda 2 bulan kurang itu sempat bertemu nggak sih? Kan sempat ketemu dulu di pengajian. Setelah itu sempat ketemu lagi nggak? Kan berhubungan komunikasi masih baik. Kalau Mbak Iris sih komunikasi masih baik ya dengan suaminya, karena memang mereka tuh punya tujuan untuk mengasuh anak secara baik ya, berdua gitu. Jadi komunikasinya terkait anak aja gitu, bukan komunikasi secara berdua gitu ya, membicarakan masalah personal itu enggak. Jadi memang terkait masalah anak-anak. Jadi itu ketemuannya pun untuk anak-anak gitu. Berarti sering tatap muka juga nggak sih? Atau mungkin banyak lebih ke via WA gitu? Ada pertemuan ada ya, tapi memang dalam rangka untuk mempertemukan anak ya, anak-anak dengan ayahnya gitu, seperti itu. Masih kan waktu itu kan setelah bebas kan Kak Amar sering antar jemput anak juga. Setelah itu selama 2 bulan masih suka antar jemput nggak? Kalau rutinitas antar jemputnya saya kurang tahu ya, tapi memang ada pernah antar jemput gitu. Dan terakhir ketemu masih hari Minggu masih ketemu. Kan waktu sempat katanya udah satu rumah. Kak Amar tinggal di mana? Dan Kak Is tinggal di mana? Nah saya nggak tahu, karena memang kalau di gugatan sih memang di Sentul ya alamatnya ya. Kami menggugatnya ke alamat yang di Sentul gitu. Tapi memang sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret 2023 ini. Apa gimana Mbak anak-anak keadaannya saat ini? Anak-anak sih baik-baik saja ya, jadi secara psikologisnya juga baik ya. Maksudnya anak-anak sama ayahnya juga dekat sih, jadi anak-anak itu selalu bertemu ya, dan Mbak Iris juga memberikan ruang yang luas ya untuk mereka bisa bertemu gitu ya, jadi tidak dihalangi sama sekali. Amar. Iris terkejut kan dengan Amar berulang kali tertangkap lagi? Nah, saya belum tahu ya, tapi yang pastilah semua orang juga pasti kaget ya, pasti terkejut ya, bukan cuma Mbak Iris aja ya, jadi terkejut karena ini udah yang kedua kali ya, atau keberapa kali lah, 3 kali ya, seperti itu. Dari keluarga Kak Ida sendiri gimana Mbak? Kalau keluarga sendiri sama sekali memang untuk keputusan bercerai ini nggak ada intervensi sama sekali ya. Ini memang keputusan murni dari hatinya Mbak Iris ya, melalui ya doa ya, minta petunjuk dari Allah. Jadi memang ini keputusan Mbak Iris sendiri. Jadi sama sekali nggak ada dorongan motivasi dari keluarganya ya. Bahkan dari ibunya juga nggak ada ya. Jadi memang ibunya sendiri tidak pernah intervensi terhadap urusan rumah tangganya Mbak Iris itu dengan suaminya. Nah, atas kejadian ini proses perceraian seperti apa Mbak nantinya? Ya proses perceraian tetap berjalan ya, hanya nanti pada saat kami diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lagi ya di persidangan, ya kami akan masukkan ini sebagai fakta adanya penangkapan, seperti itu, ada penangkapan kembali gitu ya. Ini kan udah dibuat cerai ya, apakah memang alasannya Kak Is itu benar-benar mati karena Kak Amar menggunakan ya alasan salah satunya itu, jadi tapi ini bukan satu-satunya alasan, ini salah satu alasan memang yang membuat Mbak Iris ingin mengajukan gugatan cerai adalah penggunaan narkoba ya, karena suaminya menggunakan narkoba. Jadi itu, nah itu juga sudah diketahui dengan adanya fakta ya, penahanan, penangkapan gitu ya, dan juga putusan dari pengadilan. Ini kan Kak Is kata bilangnya biasa aja, apakah dari segi pekerjaan masih normal, masih ya, Mbak Iris masih normal, masih fokus ya, masih normal dengan pekerjaannya, masih fokus dengan pekerjaannya, itu bisa dilihat di akun Instagramnya ya. Beliau fokus dengan pekerjaannya dan fokus dalam mengurus anak-anak ya. Berarti kan udah dibilang kan kemarin juga oleh Kak Amar bilang setelah bebas dari penjara itu katanya keuangan sudah habis sama penjara. Jadi kan sekarang dibilang
yang cari uang lebih ke Kak Iris sendiri gitu. Dari Kak Iris sendiri ada kasih mungkin mengeluh kayak, nih gue nyari banting tulang yang sendiri kayak kan tamat udah gak ada uang. Karena dalam gugatan itu tidak menjadi tuntutan ya. Jadi Mbak Iris tidak menuntut soal nafkah ya, tetapi memang tuntutan nafkah itu nanti pasca perceraian ya, tuntutan itu meminta agar pihak tergugat mau memenuhi ya untuk pembayaran nafkah. Tapi kalau yang sudah terjadi tidak ada, Iris nggak ada tuntutan nafkah masa lampau, itu nggak ada. Tapi selama di penjara kemarin, Kak Iris ada itu masih jemput karena pas bebas Kak Iris sudah jemput sama sekali. Soalnya ada juga. Nah kalau soal itu berapa kalinya ngejemput saya nggak tahu ya. Tapi sih saya pikir sih ada ya kalau ngejemput ada. Tapi berapa kalinya saya nggak tahu ya. Ketiga kali ini kira-kira Kak Iris akan jemput? Nah saya belum tahu karena memang belum ada informasi ya. Maka Mbak Iris juga jemput atau bagaimana? Anak-anak bagaimana Mbak? Kalau anak-anak sih sejauh ini baik-baik saja. Anak-anak baik-baik saja. Anak-anak dalam pengasuhan orang tuanya ya, dari ibunya, ayahnya. Jadi memang tidak ada batasan sih. Jadi diperbolehkan ya untuk ayahnya selalu bertemu kapanpun. Mbak, yang jadi pertanyaan kan udah berapa lama sih sebenarnya mereka tuh udah nggak serumah tuh sebenarnya udah sejak Mereka kapan? nggak serumah sejak ditangkap ya, sejak tergugat ditahan itu bulan Maret ya, dan sampai sudah keluar pun udah nggak serumah lagi. Dari sejak keluar bulan Oktober itu tidak ada satu rumah lagi.